adopsi nasional? Ya itu saya tidak tahu karena saya juga nggak ngerti itu kenapa idenya. Mendukung nggak Pak? Nggak perlu sampai segitulah. Apa saja tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mewujudkan investasi inklusif ini bagi UMKM di Indonesia, Pak? Ya, saya berharap semua stakeholders mulai dari pemerintah, sektor-sektor pemerintahan, mari terus koordinasi dan kolaborasi. Kita atasi ego sektoral untuk mengatasi masalah UMKM ini dengan kesungguhan untuk serius. Pemerintah ini bareng-bareng, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial. Jadi seluruh sektor mari bahu-membahu pusat daerah untuk berpikir tentang membuat UMKM naik kelas. Itu konsolidasi yang saya lakukan internal pemerintah. Ini tidak mudah, ada pusat daerah, ada antar sektor-sektor yang ada. Yang kedua, kepada UMKM, ayo terus tumbuh dengan semangat yang tinggi, dengan terus menjaga kualitas. Jangan lupa kualitas Anda lah yang menjadi kekuatan untuk maju. Kualitas, kualitas, dan kualitas. Yang ketiga, mari perbankan juga bareng bahu-membahu. Bagaimana caranya agar perbankan maju, tapi UMKM juga tumbuh. Apa itu? Kaya bersama. Bank-bank harus menjadi kekuatan yang tangguh bersama UMKM. Pak, desa wisata tadi mengenai desa wisata. Ya. Untuk meningkatkan desa wisata agar bisa mengglobal. Salah satu yang paling cepat ini wisata, pariwisata dan desa wisata yang tumbuh ini luar biasa. Saya sangat bangga keterlibatan berbagai dunia bisnis untuk menumbuhkan dunia pariwisata baru. Desa wisata, kader wisata, rekrutmen kemampuan untuk mengelola wisata itu cara cepat untuk tumbuh. Kalau di Jogja tadi melihatnya seperti apa? Di Jogja macam-macam. Di Jogja banyak sekali, ada yang langsung kerjasama dengan perbankan, dengan swasta, ada desa wisata yang tumbuh dari bawah disupport dengan berbagai macam program dari Jakarta. Saya kira banyak contoh desa wisata di Bali, di Jogja ini bisa menjadi contoh di seluruh Indonesia. Pak, harga desa wisata se-Indonesia itu berapa dan berapa omset dari hasil desa wisata itu? Wah besar. Yang dikelola BRI saja 4 ribuan. Yang dikelola perbankan, yang dikelola Kementerian Pariwisata. Jadi kalau yang bagus setahun setiap desa bisa 4 miliar. Kalau yang biasa-biasa mungkin sekitar ratusan juta. Jadi bagus sekali. Pak, tentang ini kebijakan Pemprov Jabar yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer, tanggapannya bagaimana? Apakah akan diadopsi nasional? Ya itu saya tidak tahu karena saya juga nggak ngerti itu kenapa idenya. Mendukung nggak Pak? Nggak perlu sampai segitulah. Berarti tidak mendukung ya Pak? Iya. Pak, bentar Pak. Ya saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, terutama yang dikoordinir oleh Pak Agus Holik ini, di mana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju, kedua supporting terhadap makan bergizi gratis jalan, membangun ekosistem ekonomi, ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan model ekosistem inilah yang akan terus kita kembangkan sehingga antara proses produksi dengan pasar itu benar-benar produktif, simultan, kemudian ekosistemnya terjamin. Karena itu ini momentum kesempatan BUMDes di seluruh Indonesia untuk ambil peran bagi menyediakan makan bergizi gratis yang betul-betul dibutuhkan dan berdampak positif buat BUMDes sendiri. Selamat kepada BUMDes Tridadi Sleman, luar biasa. Untuk masyarakat lokal yang paling bisa dirasakan seperti apa, Pak? Ya pertama makan bergizi gratisnya akan sampai di seluruh masyarakat. Yang kedua ya supplier bahan-bahan pokok menjadi salah satu kesempatan juga untuk bekerja sama dengan
teman-teman di BUMDes dan SPPG. Ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bekerja, tenaga kerja, proses rekrutmen tenaga kerja ini juga pengaruhnya sangat besar. Oke, terima kasih ya, selamat. Kita ciptakan oleh Badan Gizi, jadi siapapun boleh jadi mitra, perorangan, perusahaan, BUMDes, koperasi, dan lain-lain. Dan kali ini kita menyaksikan BUMDes yang luar biasa, bahkan di Sleman ini ada 15 BUMDes yang sudah membangun satuan pelayanan yang akan menjadi mitra Badan Gizi. Saya kira itu kita harus sambut baik karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, multiplier efeknya akan luar biasa. 50 orang akan bekerja, ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja kemudian dapat penghasilan. Kemudian setiap kali berdiri seperti ini membutuhkan minimal 15 supplier. Ya, atau akan timbul 15 entrepreneur baru yang kami harapkan semua pasokannya lokal. Kemudian setelah itu setiap hari kan membutuhkan demikian banyak bahan baku. Kita berharap bahwa pasokannya bisa dipasok dari warga sekitar sehingga akan tercipta satu ekosistem yang luar biasa. Nanti akan kita dorong juga agar sampah-sampah organiknya bisa dikelola nggak jauh dari sini sehingga ada maggot dan maggot itu nanti akan menjadi makanan ternak. Kasgotnya akan menjadi pupuk organik. Saya kira itu. Masih banyak. Kita baru sekarang ini kan 1.286. Masih akan butuh kurang lebih 28.000 lebih ya. 28.800 yang masih harus dibangun. Ya, nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita mengharapkan kemitraan dari berbagai pihak. Termasuk Anda loh, boleh. Terkait kunjungan Bill Gates kemarin untuk meninjau ini, apakah dari Gates Foundation juga akan buka kemitraan bersama? Bill Gates kan secara umum mendukung program dan yayasan Bill Gates itu sejauh ini sudah peduli dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi program makan bergizi kan nyangkut di bidang kesehatan terutama ibu hamil, menyusui anak balita. Jadi sesuatu program yang saling melengkapi.